Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bahagia, terharu, dan saya terima kasih MC. Ya, dengan baik saya doakan calon Presiden Republik Indonesia. Dan kita bersama-sama, mari kita mulai niatan baik kita kepada Allah, Bapak, Ibu, semuanya yang hadir. Saya Makhraj Sikudari mengucapkan terima kasih kepada Pak Takmir Masjid, kru tim panitia Ramadan, dan semuanya. Saya dikasih kesempatan untuk yang keduanya dari subuh sampai isya. Dan ini adalah perjalanan yang sangat baik. Baik Ibu, Bapak semuanya, kita sampaikan nasihat yang sangat baik sekali dari Umar bin Khattab. Saya ulang ya. Nasihatnya dari Umar bin Khattab. Barang siapa yang berlelah-lelah, berpayah-payah, bersusah-susah dalam urusan kebaikan yang dimaksud agama Allah, maka lelahnya, susahnya, payahnya akan sirna. Tak ulang ya. Ini nasihat yang sangat baik dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyampaikan nasihat yang sangat baik, yakni barang siapa yang berlelah-lelah, bersusah-susah, berpayah-payah dalam urusan kebaikan, yakni yang dimaksud agama Allah, maka lelahnya, susahnya, payahnya akan sirna. Yang tinggal adalah kebaikannya, mencari sang pelakunya dimanapun dia berada. Dan barang siapa yang berbangga, bergembira dengan perkara dosa, maka yang digembirakan dan yang dibangga-banggakan itu juga sirna. Yang tinggal adalah kepenatan untuk menunggu datangnya siksa dari dosa yang dikerjakannya. Oleh karenanya bagi kita spesial karena Allah, bila mana kita ini beriman kepada Allah, kenikmatannya adalah kita saat meninggal, saat akan mengerjakan maksiat, tapi kita berhasil tidak melanjutkannya atau tidak jadi maksiat. Itu adalah nikmat sekali, di situ terasa sekali bahwa kita beriman kepada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sholat yang baru saja kita kerjakan, yang 4 rakaat tadi, merupakan wujud dari ketaatan kita kepada Allah, dan sholat kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu, kita dianugerahi dan kita diberikan oleh Allah Nabi yang sangat baik, yakni Nabi kita, Nabi yang senantiasa tidak pernah membalas saat disakiti, tidak membalas saat dilukai, dan akhlaknya azim, yakni akhlaknya agung. Dan kita semuanya oleh Allah, semoga kita berharap pada saatnya kita meminta syafaat atas ridha Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk bagian orang-orang yang mendapat syafaat atau pertolongannya, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Quran surat Al-Ahzab, saya ulang ya, Quran surat Al-Ahzab ayatnya 35. Saya ulang, Quran surat Al-Ahzab ayatnya 35. Allah menjanjikan, ini janjinya Allah. Janjinya Allah sangat besar. Untuk siapa? Untuk orang yang taat. Saya ulang ya. Janjinya Allah sangat besar. Untuk siapa? Untuk orang yang taat kepada Allah. Yang pertama. Untuk orang yang benar. Yang kedua, untuk orang yang sabar. Yang ketiga, untuk orang yang khusyuk. Yang keempat, tak ulang ya. Yang pertama orang yang taat. Yang kedua orang yang benar. Yang ketiga orang yang sabar. Yang keempat orang yang khusyuk. Dan mereka ini, orang-orang ini, mereka akan mudah sekali bersedekah. Ya, mereka ini orang yang mudah sekali untuk bersedekah.
Dan mereka ini orang yang mudah sekali untuk berpuasa. Dan mereka-mereka inilah orang-orang yang senantiasa pandai menjaga dari kehormatannya, sangat terjaga. Dan orang-orang ini adalah mereka yang ahli berzikir, menyebut-nyebut nama Allah. Itu janjinya Allah, yakni ampunan. Tak ulang ya. Orang-orang yang taat, kemudian dia benar dalam hidup berperilaku, kemudian dia sabar, kemudian dia khusyuk. Orang yang khusyuk itu orang yang ada bekas sujudnya. Saya ulang ya. Orang yang khusyuk itu orang yang ada bekas sujudnya. Di mana bekas sujudnya? Saat keluar di lidahnya atau menempel di lidahnya atau berada di lidahnya, maka orang lain aman dari gangguan lidahnya itu. Dan kalau bekas sujudnya menempel di tangannya, maka orang lain pun aman dari gangguan tangannya. Maka orang yang sholatnya khusyuk, yakni orang yang akhlaknya baik. Karena tunggu saja, kalau mau melihat orang yang khusyuk, tunggu saja bagaimana akhlaknya setelah sholat. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah mendengar mereka-mereka inilah orang-orang yang senantiasa ahli sedekah. Dan mereka-mereka inilah adalah orang yang senantiasa berpuasa. Dan mereka-mereka ini adalah orang yang senantiasa menjaga kehormatannya. Dan mereka-mereka inilah adalah orang-orang yang senantiasa menyebut-nyebut nama Allah dengan zikir yang banyak. Dan janjinya Allah adalah ampunan. Yang pertama, Allah akan ampuni orang-orang yang demikian tadi. Yang kedua, Allah menyiapkan surga bagi mereka. Masya Allah. Quran surat Al-Ahzab ayatnya berapa? 35. Dan Al-Quran itu petunjuk untuk kita. Dan kita dikasih petunjuk yang tadi itu. Masya Allah, ini anugerah yang sangat baik sekali untuk kita. Dan mari kita berusaha bagaimana agar kita senantiasa mentaati Allah dengan hidup yang benar, dan senantiasa kita bersabar. Lalu kita akan berakhlak mulia, akhlak baik, dan kita senantiasa memberi, bersedekah, dan juga pula kita menjaga harga diri dan kehormatan kita. Lalu Bapak Ibu, lisan kita biasakan menyebut-nyebut nama Allah. Alhamdulillah, Allah janjikan apa tadi? Ampunan. Dan orang yang diampuni Allah adalah orang yang sangat bahagia. Sangat bahagia. Dan orang-orang yang dapat ampunan tadi disediakan oleh Allah surga. Dan Allah menyiapkan pahala yang tidak terhingga dari orang-orang yang berpuasa. Sampai-sampai dalam hadis qudsi, Allah yang akan menyampaikan sendiri pahala orang-orang yang berpuasa itu. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup, tinggal sedikit lagi. Paling ora ya 7 menit lebih sedikit. Ya. Jadi ini hampir 7 menit. Kita teruskan sebagai penutupnya. Hadis riwayatnya Abu Dawud. Saya ulang, hadis riwayatnya Abu Dawud, sanadnya Abu Hurairah. Jadi dari Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis Abu Dawud. Nabi kita bersabda bahwa amal baik kita ini setiap hari Senin dan Kamis, malaikat-malaikat melaporkan amal baik kita. Lalu dosa-dosa kita diampuni Allah, kecuali yang menyekutukan Allah dan seorang yang sedang bertengkar atau menyimpan dendam atau sedang tidak baik dengan saudaranya, maka amal mereka tertahan dan tidak diterima sampai ditunggu mereka baikan kembali dengan saudaranya itu. Masya Allah, Bapak Ibu,
Jangan menyimpan dendam terlalu lama, gak ada gunanya benar. Jangan menyimpan benci berkepanjangan. Jangan mendengki dengan anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita. Naudzubillah min dzalik, Bapak Ibu, setiap hari Senin dan Kamis amal kita dilaporkan kepada para malaikat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal-amal kita oleh Allah akan diterima selama kita tidak menyekutukan Allah dan bertengkar dengan saudaranya atau berselisih tapi belum selesai urusannya, masih keberpanjangan. Makanya nek dendam jangan lama-lama. Dendam kok suwe banget sampai nyumpahi kowe mati ra arep layak aku lho mbak kowe sampai jenazah ngene iki mangkat dhewe ya ini kuburan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jangan lama-lama. Kalau kita sedang tidak baik, ya jangan sampai melebihi 3 hari lah. Kalau sampai 3 dino kesuwen. Kalau kita sedang nggak nyaman dengan suami, misalnya dengan istri, misalnya, jangan lama-lama. Nanti kalau kita terlalu lama, resikonya banyak sekali. Bahkan tidak setiap hari Senin dan Kamis, ditegaskan oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah itu menegaskan perkara hadis ini tadi, bahwa amal kita dilaporkan Allah tidak hanya hari Senin dan Kamis, tetapi setiap subuh dan asar. Jadi malaikat siang dan malam itu selalu berkumpul di antara subuh dan asar. Lalu mereka melaporkan amal kita kepada Allah. Setelah sampai di hadapan Allah, Allah bertanya, yang punya amal ini sedang apa? Sing duwe amal, sing mau lapor kayak gini, saiki nembe apa? Lalu malaikat menjawab, waktu kami datang, mereka sedang sholat. Dan saat kami tinggalkan, mereka juga sedang sholat. Makanya malaikat bergantian siang dan malam di antara subuh dan asar. Makanya kalau kita sudah tahu waktu-waktu itu tadi, kalau kita sedang akan bermaksiat, berhenti dari maksiatnya. Jangan sampai ketika malaikat ditanya, baru apa ini hamba-hambaku yang punya amal ini? Nembe maksiat Gusti Allah. Ngeramal, ora leren-leren, 8 telu loro-loro. Nanti kaya wong kentir anggere judi online wis naudzubillah min dzalik. Kalau kita punya amal kemudian yang punya amal sedang berjudi, naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita taat kepada Allah, karena Allah tadi sudah menyiapkan apa? Ampunan dan surga yang luas, pahala yang besar. Mari kita semuanya saja introspeksi diri. Jika umur kita sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, lebihnya sekian. Karena umat Nabi kita ini kan kisaran 40, 50, 60 luwih sekian. Misalnya luwih 5 tahun, luwih 10 tahun, luwih 20 tahun, luwih 30 tahun, misalnya itu lebihnya sekian. Tetapi kisarannya yaitu, makanya kalau sudah umur segitu, kita jangan melampaui kemaksiatan yang terus-menerus. Misalnya orang kok seneng melihat gambar porno leren-leren gitu. Film porno leren-leren. Padahal dia sudah tua. Sampai suatu ketika ada orang konsultasi ke saya, Pak, bagaimana ya saya mau berhenti dari gambar-gambar ini yang tersimpan di handphoneku itu sampai 35 model. Naudzubillah min dzalik, masa Allah. Lah pripun Pak, aku nek urung nyawang kuwi urung iso turu. La ilaha illallah. Nek umure wis 40, wis 50, wis swidak, berhentilah. Karena manfaatnya nggak ada, malah dosa. Wis arep piye wis? Dosa ki arep dijukuk manfaat sing kepiye? Sing jenenge dosa ya dosa. Ya wis leren, wong seneng kok Pak. Lah wis nek kowe seneng wis angel. Lah pripun nek ora mandeg? Makanya ini nasihatnya sangat baik, jangan bangga, jangan gembira dengan perkara
dosa. Karena yang dibanggakan dan yang digembirakan itu akan sirna. Yang tinggal adalah apa? Kepenatan, menunggu siksa dari dosa yang dikerjakannya itu. Kalau wong nonton gambar ini sing ditonton wong liya. Masya Allah. Mudah-mudahan yang ada di sini, termasuk kita semua ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bermaksiat kepada Allah, berhentilah. Ini saatnya bulan Ramadan kita untuk berhenti. Dan kalau berhenti dari segala kemaksiatan, janjinya Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayatnya 35 tadi, Allah sudah menyediakan sedemikian baiknya dari segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Mari kita tunaikan sholat tarawih dengan baik dan khusyuk, dan saya mengucapkan terima kasih atas semuanya dan mohon maaf atas kekurangannya, kekhilafannya. Itu tentu saja tidak mengurangi apa-apa kecuali saya meminta maaf. Oleh karenanya, Bapak Ibu, mari kita berjuang untuk mentaati Allah dengan ketakwaan kita yang baik. Dan mari kita akhiri dengan kalimat istighfar 3 kali secara bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.